Pak James dan Pak Sam sudah bicara tentang kritik teks terkait dengan teks Bizantium, dan menurut para ahli, bagaimana pendapat para ahli tentang hal tersebut. Nah, mungkin sekarang kita akan minta pendapat dari Bapak Jimmy Jeffrey, karena beliau seorang historian yang meneliti tulisan-tulisan kuno. Mungkin ada pandangan-pandangan di tulisan-tulisan naskah kuno yang terkait dengan tema kita. Saya persilakan Pak Jimmy mempresentasikan malam hari ini. Silakan Pak. Ya, baik. Apakah suara kedengaran? Ya, kedengaran. Bagus. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Diskusi yang menarik dengan topik yang menarik juga. Dan Pak James sudah memberi penjelasan pengantar yang sangat baik terkait dengan ilmu kritik teks. Dalam hal ini konteksnya terkait dari seminar Bapak Yonatan Purnomo beberapa waktu yang lalu. Saya akan menanggapi beberapa hal dari presentasi Pak James dan juga terkait dengan apa yang sudah diseminarkan oleh Pak Yonatan Purnomo. Yang pertama, klaim dari Yonatan Purnomo bahwa Byzantium text itu 0 kesalahan. Nah, ini klaim yang sepertinya tidak akademik. Kenapa? 0 kesalahan itu yang dimaksud apa? Kalau itu dimaksud autograf, it's okay. Pada saat ditulis oleh para penulis Alkitab, disitulah 0 kesalahan. Nanti sesudah itu terjadi kekeliruan dalam hal penyalinan. Jadi kekeliruan muncul menyebabkan terjadi berbagai varian, dan itu dampak dari penyalinan. Nah, klaim yang menyatakan 0% kesalahan ini justru gimana ya, kesannya nggak terlalu akademik, lebih ke pernyataan fundamentalistik ya, bahwa itu 0 kesalahan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan sejarah naskah. Nah, tadi Pak James sudah memaparkan dengan baik beberapa hal. Nah, saya coba membuat ringkasnya dalam bentuk kronologisnya. Yang jelas pertama, yang naskah-naskah yang ada terkait naskah kuno itu selain dalam bentuk kodeks, ada juga dalam bentuk papirus. Jadi kalau kodeks itu sudah dalam bentuk buku, papirus itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran dari dari perkamen atau ada dari gulungan-gulungan kulit domba dan sebagainya. Nah, dari data yang ada, naskah atau teks tertua itu dalam bentuk papirus. Itu mulai dari papirus P52, P66 dan sebagainya, dan tertanggal mulai abad 2 dan 3. Nah, kemudian pada sekitar awal abad 4 ditemukanlah kodeks Sinaiticus, dan kemudian Vatikanus, lalu menyusul kemudian kodeks lainnya termasuk Alexandrinus. Nah, dari kodeks Sinaiticus kemudian disitulah para ahli mulai mengelompokkan teks-teks itu, dan didapatlah sekitar 3 atau 4 family of text. Yang pertama Alexandrian text, kemudian Western text, dan Byzantium text. Nah, kalau yang keempat ini Caesian text, kadangkala itu masuk di bagian dari kelompok Byzantium atau dari Western text. Tetapi pengelompokannya antara 3 dan 4. Tadi Pak James sudah menjelaskan. Nah, dari data kajian yang ada, Alexandrian text ternyata lebih dekat dengan papirus-papirus yang ada. Saya banyak data, tetapi ini tidak sempat disajikan. Tulisan-tulisan para scholars, termasuk seperti Barbara Kurt Allen, Metzger, Eldon J.F. dan David Parker dan sebagainya, mengkaji dokumen-dokumen dalam bentuk papirus-papirus itu
lalu kemudian membandingkan dengan Alexandrian text dalam hal ini seperti Codex Sinaiticus, justru kemiripan itu jauh lebih dekat dengan Alexandrian text ini dibanding Byzantine text. Jadi sebenarnya jelas sekali, maka Alexandrian text itu oleh para ahli dianggap lebih tua. Dan untuk Byzantine text, seperti yang tadi Pak James bilang, itu late atau belakangan muncul. Nah, kenapa sampai belakangan? Nah, ini secara kronologis gini. Alexandrian text itu oleh scholar itu polanya dalam bentuk teks-teks yang lebih pendek. Tetapi kemudian Western text yang banyak di barat itu mulai ada penambahan, pemolesan dan sebagainya, tetapi belum terpusat karena dia masih scribble-nya itu masih tidak profesional sehingga tidak terkontrol. Nah, itu ciri khas dari Western text. Dan kebanyakan itu lebih ke parafrase dari Alexandrian text yang lebih tua. Nah, kemudian memasuki abad keempat, sejak kekristenan menjadi agama negara, tadi Pak James sudah jelaskan, maka saat itulah penyalinan manuskrip menjadi lebih terbuka, lebih terfasilitasi oleh negara. Nah, terutama ya sejak Konstantin menjadi Kristen. Jadi kekaisaran Bizantium waktu itu akhirnya memfasilitasi untuk proses penyalinan sehingga terjadi penyalinan besar-besaran. Nah, kalau tidak salah itu yang dirintis oleh Lucian salah satu dan beberapa orang lainnya. Dan mereka lebih terpusat, terkontrol. Tadi Pak James sudah jelaskan. Karena bersamaan itu juga terkait dengan otoritas gereja. Nah, dari orang-orang yang terkontrol inilah kemudian naskah-naskah itu dijadikan semacam standar untuk naskah-naskah PB di Kekaisaran Bizantium. Nah, proses penyalinan itu sangat-sangat luas. Makanya Byzantine text oleh scholar juga, selain tadi disebut tadi Pak James, juga dikategorikan sebagai majority text karena teks yang mayoritas. Nah, itu terus berkembang. Tetapi yang menariknya, Byzantine text kalau kita membandingkan naskahnya lebih smooth dan lebih mudah memahami untuk teks-teks yang sukar. Nah, dari beberapa ahli menyatakan bahwa itu sebenarnya upaya untuk memoles, membuat dia lebih mudah dipahami, terutama oleh awam, terkait isu-isu kontroversi. Nah, yang menariknya Pak Yonatan Purnomo memberi beberapa contoh teks yang menurut dia itu sangat mendukung kristologi. Lebih cocok, tadi Pak James sudah angkat tentang frase anak pun tidak tahu tentang hari kedatangan yang kedua kali. Nah, itu dibuat lebih smooth sehingga isu-isu yang rumit terkait kristologi itu menjadi lebih smooth lah. Nah, itu yang terjadi dari naskah Bizantium sehingga memang cenderung panjang karena ada upaya untuk menambah penjelasan, menggabung dan sebagainya. Tadi Pak James sudah jelaskan. Nah, kemudian terus berkembang semakin banyak. Pada sekitar abad-abad 15, pada waktu akan dilakukan penyalinan atau penerjemahan ke bahasa Inggris, nah disitulah seorang yang bernama Erasmus mulai kembali mengumpulkan naskah-naskah Yunani itu, lalu itulah naskah-naskah itu yang kemudian menjadi dasar penerjemahan King James dan beberapa versi lainnya. Tadi Pak Samuel sudah sebutkan. Lalu kemudian karena sudah dipakai saat itu oleh scholar mengkategorikan sebagai Textus Receptus. Yang sebenarnya Textus Receptus itu terdiri dari naskah-naskah Bizantium, walaupun tidak semua. Nah, itu terus berjalan. Lalu kira-kira sekitar abad ke-19, 18, 19, seiring dengan penemuan arkeologi,
dari beberapa papirus dan terutama Codex Sinaiticus oleh Tischendorf, ditemukan Sinaiticus, disitulah muncul versi yang lebih baru untuk naskah Yunaninya, yang kemudian disebut sebagai critical text. Itu oleh yang terkenal Westcott dan Hort, itu kemudian mengkompilasinya menjadi naskah critical text yang pertama. Sebenarnya ada beberapa scholar sebelumnya, tetapi yang sangat monumental ini karya dari Westcott dan Hort. Dan itu kemudian kalau Westcott Hort sudah menggunakan Codex Sinaiticus dan juga Vaticanus, dan terus berkembang. Kemudian di era modern pada memasuki abad-abad awal abad 21 oleh Barbar Allen kemudian diklasifikasi lalu dikompilasi kembali menjadi versi yang modern. Tetapi sebenarnya pengembangan dari Westcott Hort plus ditambah dengan berbagai penemuan arkeologi, khususnya beberapa papirus. Ada P66, P52 dan sebagainya. Itu dikompilasi termasuk juga sebenarnya dengan beberapa naskah Byzantium text. Nah, itu oleh Nestle Allen dikompilasi untuk kepentingan tulisannya para scholars. Tetapi untuk proses penerjemahan diambillah yang lebih pilihan, itu menjadi naskah yang disebut sekarang UBS, yang diterbitkan oleh United Bible Societies. Jadi sekarang naskah Yunani untuk critical text itu ada dua, Nestle Allen itu sudah versi yang ke-28, mungkin tinggal menunggu yang 29, biasa dipakai oleh banyak scholars karena aparatusnya lebih lengkap. Jadi footnote-nya, aparatusnya itu lebih lengkap. Sedangkan untuk UBS versi 5 sekarang ini lebih dipakai untuk penerjemahan Alkitab. Nah, kita saat ini, yaitu LAI dalam hal ini, itu mengacu pada UBS. Masuk dalam kategori critical text. Dan itu yang dipertanyakan oleh Yonatan Purnomo. Yang dianggapnya banyak kesalahan. Kalau tidak salah 6 ribuan kesalahan. Tetapi cara berpikir Yonatan Purnomo menilai dari Byzantium text yang diklaimnya 0 kesalahan. Seperti tadi saya bilang dari awal. Tentu ini sangat tidak akademik pernyataan 0 kesalahan ini. Sehingga, jadi yang dimaksud 6.000 itu adalah setelah dibandingkan Byzantium text. Jadi beda dengan Byzantium text. Termasuk Textus Receptus sendiri, itu dianggap juga ada kesalahan, kurang lebih 2.000. Padahal Textus Receptus itu sumbernya banyaknya dari Byzantium text. Nah, kenapa kita dalam hal ini seperti LAI lebih memilih critical text menjadi dasar penerjemahan dibanding Byzantium text? Saya kira ini semata-mata demi kejujuran ilmiah. Kenapa? Karena critical text tadi, naskah seperti UBS itu lebih mengacu pada naskah-naskah yang dianggap mendekati autograf. Berarti naskah-naskah yang lebih tua. Dalam hal ini masuk dalam kategori Alexandrian text. Walaupun ada juga bagian-bagian dari Byzantium text yang dipakai, tetapi acuan utamanya itu dari Alexandrian text. Karena dianggap mendekati autografnya. Memang naskah Byzantium text ini terkesan lebih mudah. Ada hal sukar itu sudah bisa dioles, dipermulus. Tetapi saya kira itu rawan untuk interpretasi. Karena bisa saja itu jadi parafrase dari penyalin. Dan saya kira kita harus jujur, kita harus lebih mendekat pada autografnya. Soal masalah ayat yang sukar, biarlah itu menjadi bagian dari komentari. Kalau misalnya tadi seperti teks tentang anak pun tidak. Itu di naskah-naskah papirus yang tua itu memang seperti itu tertulis. Nah, saya kira kalau bingung seperti itu, mari kita lihat komentari terutama untuk awam, menjelaskan
saya kira tidak ada masalah untuk masalah dengan kristologi hal ini. Ada penjelasan teologisnya. Mungkin bukan saat ini kita bahas. Dan beberapa teks-teks lainnya. Jadi itu secara singkat ya, kronologisnya kenapa kita sampai saat ini Lai menggunakan naskah dari creative text. Nah, ini saya menjelaskan ini juga berdasarkan penjelasan scholars dari Kurt Aland dan Metzger. Ada beberapa bukunya saya tidak sempat tampilkan saat ini, menyatakan bahwa itu kembali ke data yang lebih awal yang dianggap dekat ortograf, sedangkan Byzantium itu lebih banyak pada polesan untuk membuatnya lebih mudah dimengerti. Dan saya kira Lai tanpa perlu diminta penjelasan sudah pernah dijelaskan oleh Kepala Departemen Penerjemahan LAI, dalam ini Bapak Dr. Anwar Chen, tentang naskah-naskah Byzantium yang memang upaya untuk mempermulus, mempoles untuk hal-hal yang sukar tadi. Oke, saya kira itu berkaitan dengan sejarah. Kemudian yang berikut tentang kanon. Nah, ini menarik sekali tentang kanon. Memang semua bertanya, kita semua bertanya, kenapa sampai Yonatan Purnomo mengklaim bahwa Byzantium itu sebagai naskah yang kanonik. Padahal kanonik itu berbicara pada daftar kitab. Nah, saya coba mencari sebenarnya apa dasar dari Yonatan Purnomo. Tentu dia punya semacam dasar lah. Ternyata setelah saya coba lihat seminarnya, dia mengacu pada konsili Hippo dan konsili Kartago. Dan cara berpikirnya bahwa konsili itulah sebagai momen waktu untuk mengkanonkan Byzantium text. Nah, ini tentu klaim yang saya kira unhistorical. Kenapa? Karena konsili Hippo dan Kartago, konsili Hippo itu dilaksanakan tahun 333 di Hippo Regius, kalau sekarang ini di Aljazair. Kartago itu tahun 397. Sekarang di Tunisia, berarti di daerah Afrika Utara. Nah, dia mengklaim kanon Byzantium text itu di konsili itu. Padahal konsili itu mengkanonkan daftar kitab PB, bukan masalah manuskrip atau naskah. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, yang fatal, saya kira ini sangat fatal secara akademik, dan sayang sekali dia berbicara di forum yang sangat terhormat itu. Kenapa? Karena pada waktu konsili itu, Byzantium text baru mulai berkembang. Tadi sudah dipaparkan kronologisnya. Byzantium text baru berkembang itu pada abad keempat, sedangkan konsili itu terjadi di abad keempat. Apa mungkin naskah yang baru berkembang itu lalu kemudian menjadi kanon? Padahal sudah ada Alexandrian text, bahkan Western text pun sudah ada sebenarnya. Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat aneh. Nah, kemudian saya coba melihat apakah ada scholars yang memahami seperti itu. Apakah dari Maurice Robinson dan sebagainya? Kayaknya saya tidak temukan. Justru saya temukan beberapa scholar, saya bacakan. Pertama, sejarawan gereja dulu dari Phyllis Schaff. Itu dalam bukunya History of Christian Church di volume ketiga. Dia katakan gini, the Synod of Hippo and Carthage confirm the Latin canon with heavy reliance on the Old Latin and the emerging Vulgate, not the Byzantium text type. Jadi sebenarnya menurut Phyllis Schaff pada saat itu justru berbicara tentang naskah Latin, dalam hal ini Vulgata. Jadi pada saat itu sebenarnya sebelum Byzantium itu teks sudah ada Vulgata, yaitu terjemahan dari Yunani ke Latin. Dan ini sangat logis. Kenapa? Karena penyelenggaraan
Konsili Hippo dan Kartago itu di wilayah berbahasa Latin Afrika Utara, di Western. Di situ ada Bapak gereja seperti Agustinus dan beberapa gereja lainnya yang notabene Bapak gereja Barat dari Latin. Nah, kemudian scholars modern, misalnya Harry Gamble. Nah, ini khusus yang menulis bahas tentang canon. The New Testament canon is making and meaning. The Western Council of Hippo and Carthage primarily draw from the Latin tradition, solidifying the Western canon without significant influence from the Byzantine textual tradition. Nggak ada pengaruh atau kecil sekali pengaruh Byzantine text terkait dengan Konsil Hippo dan Kartago. Lalu ada scholar lainnya, Everett Ferguson, Background the Early Christianity, kemudian F.F. Bruce, The Book and Perkament, ada, nah ini salah satu sarjana favorit saya untuk kritik teks, Michael Kruger, The Canon Revisit Establishment on the Origin of Authority of the New Testament Books. The Western Church Council, like those at Hippo and Carthage, use Latin texts such as the Old Latin and Jerome Vulgate. Jadi Jerome yang menerjemahkan Vulgata in their canonical decision, with the Byzantine text playing no significant role. Jadi ini sebuah pernyataan dari Yonatan Promo yang menurut saya tidak akademik, mengklaim bahwa Byzantine text dikanonkan di Hippo dan Kartago, padahal justru kalau mau bicara kanon mungkin lebih tepat itu Latin Vulgata. Tetapi sekali lagi itu bukan bicara kanonisasi naskah, tetapi pada daftar kitab. Oke, itu beberapa tambahan penjelasan dari saya. Terima kasih, kembalikan ke moderator.